Akhirnya, merupakan sebuah kebahagiaan bagi fans Coldplay di seluruh dunia ketika band Coldplay ini mengeluarkan lagu dan album terbarunya. Episode kali ini, kita bakal bahas Coldplay dari Sunrise sampai ke Sunset. Selengkapnya di S Podcast. I shall be strong. Wonder the world, power of people. I've been alone. My faith is strong. Wonder the world, power of people. All the night, get right. All around, senseless people. For a long time, I'm not feeling right. Wonder the world, power of people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk seluruh pendengar podcast dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini ternyata keluar juga episode baru. Karena pas banget nih, saya merupakan fans Coldplay dan Coldplay ngeluarin album barunya yang gak nyangka banget sih, merupakan konsep yang luar biasa keren. Opening tadi berbeda sedikit ya dari episode sebelumnya karena spesial Coldplay, spesial album baru Coldplay tadi. Di opening kita benar diputar dulu deh gitu lagu Coldplay di album terbarunya. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini membahas Coldplay bersama teman dekat saya semasa kuliah. Gak nyangka sih ternyata sama-sama denger juga Coldplay. Dan for your information dulu, teman saya ini dalam perjalanan ke kampus, terus pulang dari kampus ke rumah itu satu perjalanan. Benar gak ya? Benar. Ini satu perjalanan naik kereta gitu. Dulu naik kereta sih semester awal, kesininya kita udah naik kendaraan yang lain gitu. Dan gak nyangka ketika semester awal orang masih inget, semester awal mana itu dengerin Coldplay gitu. Iya betul. Dan ternyata wajib telinga kita sama gitu. Dan kesempatan hari ini kita bakal bahas Coldplay dari Sunrise sampai ke Sunset. Kenapa? Karena album terbarunya dua konsep. Yang konsep pertama kan Sunrise, yang kedua kan Sunset. Jadi perkenalkan dulu deh teman saya nih. Silakan Ri. Oke, perkenalkan nama saya Ari Akbar Rahayu. Mungkin teman-teman yang kenal temennya Denny, teman kampusnya yang juga sama-sama satu daerah, Bandung Timur. Anjing, Bandung coret. Bandung coret. Ya awalnya kenal sama Denny mungkin di kampus. Satu kelas, satu organisasi, satu kosan malahan men. Ya betul, satu kosan. Dan baru kali ini ada kesempatan ngobrol-ngobrol ya bincang-bincang mengenai musik gitu yang kebetulan sama seleranya gitu. Ya dan orang langsung ketika Coldplay bahas ketika Coldplay ngeluarin album baru, orang ini pengen bahas. Dan kebetulan kemarin kan live nih. Ya, betul. Orang pengen orang yang pertama di dunia podcast yang bahas gitu. Dan orang nyari temen, ya orang hubungin mana Ri. Siap. Jadi itu saudara-saudara Ari ya. Hari ini saya orang Rancaikek, Ari orang Cicalengka ya. Ya deket lah gitu. Selama masa kita pulang dulu kan naik kereta ya, anjing. Perkenalannya udah cukup dan cukup lah gitu. Mungkin yang
pengen lebih jauh mah bisa lah di add Nah, bisa media sosial Ari. sosial. Apa Ari? Di mana nih? Instagram Instagram Ari Akbar R11. R11 ya. Nanti ada di deskripsi lah. Siap. Instagram, Twitter, Facebook di deskripsi. Baca, biasakan ya. Bukan hanya di YouTube atau dimanapun. Kalau dengerin sesuatu ini, baca deskripsinya. Karena di situ ada penjelasannya. Jadi langsung kita bahas Coldplay. Sebenarnya orang nggak nyangka sih. Coldplay ngeluarin album barunya. Sebelumnya deh, kenapa Maneh bisa suka sama Coldplay, Ri? Sebelum kita bahas album baru, singkat aja. Singkat. Sebenarnya suka Coldplay itu udah lama sebenarnya, dari mulai mungkin dikenalin sama temen juga gitu. Dari mulai SMP kali ya kalau misalnya ini mah diceritain mah. Cuman dari situ memang nggak terlalu keseluruhan Ya. sukanya, cuman beberapa lagu lah. Nah mulai fokus maksudnya fokus mencari semua lagunya, didengerin sampai ke lirik-liriknya itu mulai SMK lah gitu, sama teman-teman juga gitu. Jadi sama-sama satu selera musik yang emang ditularin dari temen gitu. Kalau saya mah sukanya gitu. Dan Coldplay ini cocok untuk milenial ya. Ya, Kelahiran cocok. 90-an cocok sih, karena Cocok. Coldplay itu lahir di tahun 90-an juga gitu. Ya. Kalau nggak salah itu di tahun 96 saya baca. Iya, itu sama orang lahir. Mana lebih Iya. tua? Orang lahir 96, Coldplay lahir 96 gitu. Ya istilahnya nggak jauh lah Siap. gitu. Kita nggak jauh kayak kita suka The Beatles gitu. Itu kan mungkin generasi orang tua kita ya gitu. Kalau generasi Coldplay ya generasi kita gitu. Siap. Langsung aja, orang nggak nyangka banget sih anjir ketika Coldplay ngeluarin album terbarunya gitu. Kenapa orang nggak nyangka? Karena ketika album Ghost Stories ke A Head Full of Dream yang kemarin, itu tuh agak lama gitu orang nunggunya, fasenya gitu. Apalagi kan Chris Martin lagi fase-fasenya cerai gitu kan. Jadi lama lah dari album Ghost Stories ke A Head Full of Dream. Tapi ketika A Head Full of Dream ngeluarin filmnya, terus ngeluarin band baru Los Unidades, ke album ini menurut orang lumayan cepet ya. Dan kesan maneh ke album ini, kesan pertama maneh ketika Everyday Life keluar, terus dua konsep Sunrise and Sunset, kesan maneh gimana sih? Kesannya mungkin nggak nyangka sih, bener nggak nyangka karena Coldplay band pertama menurut saya kok band pertama yang ngeluarin album, dimana albumnya itu yang sekarang ya, albumnya tuh dua konsep gitu. Jadi ada tema satu dan tema duanya gitu Dalam satu album. dalam satu album. Gila gitu. sih. Orang juga istilahnya nggak tahu ya apakah band di luar sana selain Ya. Coldplay ada yang buat. Cuman Ya. ketika Coldplay buat ini menurut orang seperti yang pertama di dunia. Ya Gitu. gitu. Dan konsepnya ketika Sunrise dan Sunset ini luar biasa gitu. Luar biasanya ya gak nyangka aja. Apalagi ketika live kemarin yang di Jordan itu, anjing gitu. Sebegitu kerennya gitu anjing. Konsep Sunrise dan Sunset itu gak sembarangan gitu. Iya, itu ditambah sama panorama daerah ininya sih, Jordania kan, Jordanianya sih. Yang sunrise-nya dapet, Dapet. sunsetnya juga anjing Ya, gitu. Ya, apalagi lah itu mah di penutup. YouTube udah sekarang ada lah live-nya gitu. Ngeri banget gitu anjing. Dan semua orang tuh nunggu itu. Nah, itu. Bagi fans Coldplay ya, 2 juta penonton waktu aing lihat sunrise. Itu baru 2 hari kalau nggak salah udah 2 juta Iya, sih. nggak tahu sih sekarang berapa gitu. Waktu live-nya juga udah sampai segitu anjing. Iya. Ngeri sih gitu. Iya. Terus review maneh mengenai album ini ya. Yang tadi yang mengenai 2 konsep dalam satu album tuh emang keren sih. Iya. Terus orang mau bahas dulu konsep Sunrise. Oke. Menurut orang ya, konsep Sunrise ini terlihatnya tuh lebih deep anjing. Lebih gelap lah gitu. Mana kalau suka nonton film-film Christopher Nolan tuh kayak gitu tuh. Gelap-gelap gitu kan.
lebih mellow gitu ya. lebih misalnya lebih orang lebih rasa nusuk sih, gitu hanya. Meskipun Coldplay ada lagu mellow gitu. Coldplay ada lagu happy banyak lah. Cuman kalau di konsep Sunrise ini ternyata ya lebih dalam gitu, Oh iya, lebih benar, deep, benar lebih sih. gelap gitu. lebih menyentuh lah ya. Dan bahkan balik lagi ke review album secara keseluruhan, gak nyangka ini album sedikitnya perlawanan. Bener sih. Saya juga ngerasain sih kayak gitu dari mulai lagu-lagu dan dilihat lirik-liriknya juga ya semacam itulah. Yang gak nyangkanya perlawanannya sekelas Coldplay akhirnya bisa melawan melalui musik. Melalui musik gitu, betul. Kita sebelum nanti bahas lagu-lagunya ya, Oke. konsep secara keseluruhan tentang Sunrise itu lebih deep menurut orang. Menurut Maneh juga sama kan? Sama sih, lebih menyentuh dan apa ya, ada nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui musiknya tuh dapat lah kalau menurut saya gitu. Dan menurut orang ini lebih tidak terlihat lebih sarkas ya gitu. Sarkasnya kurang di sini, malah jadi lebih terbuka gitu, jor-joran anjir. Lebih nggak nyangka gitu orang ternyata Coldplay bisa awalnya yang lembut bisa sekeras ini gitu. Betul. Dan bahkan di konsep Sunset, di konsep yang kedua masih tetap perlawanan menurut orang. Cuman lebih rileks kalau yang ini gitu, nggak lebih nusuk gitu, lebih nyantai aja. Ya, Coldplay bawain perlawanannya, bawain tentang lagu-lagunya ya like Coldplay biasanya gitu. Benar. Lebih nyantai, lebih terang lah gitu. Yang tadi gelap sekarang terang, lebih terlihat happy-nya kalau di yang Sunset. Iya sih. Cuman Sunset ya benar. Sunset. Cuman benar sih, itu juga ngerasa sih kayak gitu. Cuman kalau untuk lirik-liriknya sih tetap beberapa, kalau yang saya lihat sih ada yang mengenai perlawanan juga gitu, tentang yang sedih-sedih juga ada gitu. Cuman memang dari ininya aja karakter musiknya kali ya, Coldplay-nya lebih keluar bener. sih gitu. Karakter musiknya alirannya lebih Coldplay-nya. Kalau orang umum mendengarin Coldplay ketika menurut orang ya, ketika ngedengerin Sunrise kaget. Iya, betul. Orang pun kaget gitu. Cuman ada beberapa lagu yang akhirnya Coldplay menunjukkan Coldplay yang lama gitu. Cuman kalau masuk ke Sunset tuh ya ini Coldplay gitu. Cuman lirikalnya benar masih dengan perlawanan tapi dengan cara Coldplay. Dan di album ini juga terlihat ternyata lebih agamis anjing. Ya. Yang orang gak nyangka tuh lebih agamis. Bahkan ketika live kemarin, bener nggak? Mana juga lihat kan? Benar. Toleran banget anjing para penontonnya. Dari hampir semua yang komen sih mereka nggak nunjukin. Kalau komen-komen netizen Indo kan biasanya kan gimana gitu ya. Tapi yang ini ya entah kenapa lebih adem gitu, komennya lebih positif gitu. Padahal yang ditampilkan Coldplay gitu ya, musik-musiknya kan ada tentang church gitu ya, gereja dan segala macamnya lah gitu. Jadi sebenarnya lebih beraneka ragam gitu yang dibahas sama Coldplay dalam lagunya gitu. Kan tapi komen-komen netizen ya kalau ininya bahasanya mah damai lah gitu. Kan biasanya netizen Indo tuh tahu sendiri lah gimana. Karena loblok kadangnya entah itu di IG, di YouTube, bahkan live kayak live bola lah di YouTube atau enggak live game lah gitu. Live pertandingan game tuh anjing gitu, saling sikat sana sini. Tapi kemarin tuh ada orang Indo banyak. Ada banyak, lihat juga sih. Gak nyangka anjing toleran kia gitu. 5 agama, 5 berbeda negara gitu. Berbeda-beda negara gitu. Bahkan mengenai agama ya, ada yang bilang Allahu Akbar setelah di komentar. Ada yang haleluya. Ada yang bilang Islam is the best religion in the world. Dan gak ada yang hate speech intinya gitu. Benar. Bahkan radikal pun gak muncul di situ gitu. Tapi ya itu tadi lebih agamis, dan menurut orang dengan kasus Timur Tengah ya, mungkin kasus-kasus Palestina ya di Timur Tengah lah, ini Coldplay menjawab itu semua. Coldplay melawan itu semua istilahnya, membela kasus-kasus yang terjadi.
bener sih. Kayaknya sih Coldplay juga terinspirasi dari kehidupan seharian lah ya, yang emang terjadi gitu, yang sekarang terjadi. Ya menurut orang everyday life talk about life, bukan kayak biasanya talk about love gitu aja. Kalau Ghost Stories tuh bicaranya tentang cinta lah gitu, cinta antara dua pasangan ya, cinta antara dua individu gitu, berbeda pasangan. Tapi kalau ini benar-benar talk about life anjing gitu. Ya ini sebenarnya lebih banyaknya berbicara tentang kehidupan, kemanusiaan mungkin ya, kemanusiaan, terus tentang agama juga, yang kebetulan di tag-nya ini tematisnya tentang Timur Tengah kali ya, karena kan syutingnya juga di Timur Tengah, di Jordania gitu. Dan orang yang baca lirikalnya juga emang ini Timur Tengah banget. Timur Tengah. Coldplay bela ini gitu, bela orang yang tertindas di sini. Betul. Dan yang terakhir mengenai review album sebelum nanti kita bahas setiap lagunya. Siap. Salut sih orang, sekali lagi salut buat label Parlophone ya nyebutnya. Parlophone keren aja. Dari live 2012, live A Head Full of Dream, live di YouTube sekarang, film-filmnya wah, aing kata salut label. Kalau saya sih sebenarnya untuk label nggak terlalu nggak terlalu tahu, cuman emang dari ngelihat pas kemarin live stream itu memang gimana ya, ya keren lah, memang keren gitu kalau misalnya emang dijelasin dan dilihat juga dari mulai syutingnya, pengambilan gambarnya, wah pokoknya nggak ada yang cacat lah gitu, nggak ada yang, dan mana nggak akan pernah nyangka gitu aja. Bener. Orang jujur ya, ketika single pertama muncul Arabiski ya. Iya, Arabiski. Arabiski itu ketika single pertamanya muncul ya. Kalau nggak salah bukan Arabiski deh, ini Everyday Life sama Orphans kalau nggak salah. Arabiski dulu orang ingat. Arabiski ya? dulu. Arabiski dulu di YouTube orang, di YouTube, di Spotify itu Arabiski dulu. Okay. Orang tuh bukan biasa aja sih. Oh, ini Coldplay udah mulai aneh-aneh nih. Kayak dulu orang langsung A Head Full of Dream tuh, ini udah mainin elektronik nih gitu. Sekarang juga ini udah aneh-aneh nih. Masih ini Coldplay rasa baru nih gitu. Yeah. Tapi ketika Orphans muncul, terus Everyday Life muncul, ya this is Coldplay man. Ya, gitu. Ada karakter Coldplay-nya muncul keluar lagi. Dan itu tuh nggak lama proses itu. Yeah. Kalau dulu tuh orang harus nyari dulu gitu, Up and Up, Everglow gitu. Benar. Sekarang tuh ketika cecer langsung Orphans dan Everyday Life, terus ditutup sama Dedi sebelum ke live. Iya. Anjing. Sekali lagi Chris Martin dikasih keyboard tuh habis semua. Iya. Gak akan ada yang gagal lah. Gak akan ada yang gagal. Sebutin yang gagal. Everglow kagak. Semuanya menyentuh gitu yang dimainin sama Chris Martin tuh. Pokoknya kalau udah main keyboard tuh gak ada yang gagal. Everglow enggak, Fix You enggak, Up and Up enggak. Benar. Dan kemarin pas lihat yang terutama yang pas Sunrise ya, yang dia mainin Dedi itu ya, gimana ya? Ya buat yang nggak tahu sih harus nonton sih, benar. Plus mana harus lihat liriknya, gitu. Tahu dulu liriknya, tahu dulu liriknya, terus mana dengerin tuh Dedi sampai nonton live. Ya itu bakalan kayak gimana ya? Kayak relate aja gitu sama yang ngalamin gitulah, sesuai liriknya gitu. Salut sih. Sekali lagi gak nyangka aing sama album ini. Ya benar sih, tadi lebih deep gitulah ya. Langsung mungkin kita bahas ya. Ya. Kita review song list yang ada di album Everyday Life. Juga review live kemarin yang di Jordan ya. Siap. Jadi di song list album Everyday Life ini ada dua konsep yang tadi, bahkan istilahnya dua kaset lah kalau zaman dulu mah, kaset A, kaset B gitu merenya, dibalikin gitu nih. Yeah. Ada kaset A, kaset B gitu. Di konsep pertama, di konsep Sunrise, song listnya yang pertama ada, masih bacanya Church ya? Church, ya. Church,
Trouble in a Town, ada Broken, ada Daddy, ada WOTW POTP. Kebetulan yang tadi pertama kita dengar lagunya itu WOTW POTP. Terus ada Arabeski dan terakhir When I Need a Friend. Di album Sunset, di konsep Sunset, song listnya yang pertama ada Guns, Orphans, Echo, Cry Cry, Old Friend. Ini nih yang susah bacanya orang-orang. Yang orang baca sih Bin Adam ya. Tapi ada orang yang bilang Benny Adam. Akhirnya Coldplay mengartikan dalam bahasa Inggris Children of Adam, Bin Adam lah ya. Bin Adam. Terus Champion of the World. Dan yang terakhir Everyday Life. Kalau di Japanese versionnya itu ada lagu terakhir Flags judulnya. Bendera-bendera. Kita bahas di Sunrise dulu kali. Oke. Gak nyangka ketika kan baru 4 single ya keluar sebelum live-nya keluar. Ketika live-nya keluar langsung semua lagunya ada di YouTube, lirik videonya sama di Spotify lengkap. Yang orang gak nyangka tuh ketika lihat ini sekaligus review live Jordan ya. Ketika pertama dibuka sama openingnya solo keyboard Chris Martin. Betul. Itu judulnya tuh Sunrise. Ternyata deepnya tuh mulai di situ men. Bener Ketika sih. Sunrise, ketika lantunan jari Chris Martin main anjing. Nah itu udah mulai rasa deep gitu suasana live-nya juga udah mulai malam gitu deep. Nah itu ditambah itu sih yang Sunrise itu kan suasananya emang dapat banget. Terus bener tadi judulnya udah Mas Sunrise gitu kan. Ditambah Sunrise itu kan matahari muncul ya. Iya. Nah, sunrise gitu. Matahari muncul subuh lah gitu ya. Ya gitu. Subuh. Itu apa ya disuguhin musik dari Chris Martin yang begitu jadi gimana ya? Agak-agak mood tuh agak naik sebenarnya gitu. Benar. Terutama ketika Sunrise selesai. Anggaplah kalau di Indonesia itu jam 4 lah ya, jam setengah 5 lah matahari muncul tuh. Terus lagu Church man. Ya. Kenapa pertama mengenai Church? Ya ini Coldplay menurut orang ya. Ini Coldplay old school, ini Coldplay gaya-gaya lama ketika maneh dengar Speed of Sound menurut orang. Yang dulu-dulu lah ya. Nah, ini Coldplay gitu. Benar sih. Dan sekali lagi karena lebih agamis di album ini ya. Ini nanti ada lah yang bahas tentang lirikal. Ini lebih kayak doa ya atau gimana Rik? Kalau misalnya dari liriknya sih ini mengenai apa ya keresahan ini sih dia di sini kan yang ini liriknya gitu di dalam liriknya. Jadi dimanapun gitu dan kapanpun pasti kita butuh tempat buat berkeluh kesah lah gitu ya. Curhat gitu. kepada Tuhan. Gitu. Curhat kepada Allah. Makanya dinamainnya ya itu church gitu. Dan isi liriknya pun dia nggak jauh mengenai permintaannya terhadap ini gitu, terhadap Tuhan gitu. Berdoa lah ya. Curhat, berdoa. Ya intinya mah minta gitulah. Sesuatu. Ada tempatnya gitu. Ya minta sesuatu saja. Semua yang pernah dengar aku kasar. Maaf ya. Sambil makan. Bagi seluruh kalau minta sesuatu tuh kepada Allah, kepada Tuhan. Karena beliau maha pemberi ya. Nah lamun orang Islam mah meureun laguna ieu moal church gitu dan iya. Dan maksudnya jangan dilihat ya sorry itu saya bukan orang membeda-bedakan agama ya. Gitu. Bukan berarti church itu gereja kita. Ya. Enggak dilihat sama lagu ini enggak. Benar enggak. Cuman penempatannya kita interpretasi kita yang harus berbeda gitu. Tapi orang dilihat kok sama lagu ini sama orang juga meskipun gitu. Kalau ini church menurut orang masjid lah ya. Ya gitulah ya. Mosque gitu. Jadi jangan dilihat church anjing mana jangan gitu. Karena benar tadi sih sesuai interpretasi kita gitu. Tapi orang dilihat banget. Kalau orang disambil dengan aliran Coldplay yang old school tuh muncul kembali.
salut lah buat opening Sunrise terus ke Church. Selanjutnya ini yang aing mau bahas. Apa nih? Trouble in a Town. Man. Gak tahu ya apakah lagu-lagu Coldplay sebelumnya ada yang kayak gini. Jenis-jenis lagunya sih, jenis-jenis alirannya sama kayak dulu Amsterdam. Judulnya Amsterdam ada dari Coldplay. Cuma yang gak nyangka dari lirikalnya, ini perlawanan, men. Kalau mana lihat dari Spotify, lagu ini tuh eksplisit gitu. Istilahnya mengandung, namanya eksplisit tuh diartikannya apa ya? Istilahnya mengandung bahasa-bahasa kasar lah. Istilahnya perlawanan gitu. Iya. Jadi ya itu tadi masalah Timur Tengah ada di sini, itu permasalahan Timur Tengah, istilahnya banyak masalah lah gitu. Dan kalau dalam segi aliran musik ini Timur Tengahnya, Asianya dapat gitu, suara-suara gendang gitu, suara-suara apa. Dan masuk fase interlude, ya nggak nyangka ini dalam banget anjing gitu. Ini eksplisit, ya jelas sih eksplisitnya di sini gitu. Ini perlawanan lagu gitu. Dan ini deep banget gitu. Benar. Menurut saya secara lirikal atau menurut Ari sendiri gimana? Mengenai Trouble in Town sih dari apa ya? Kalau didengerin sama saya gitu, termasuk yang easy listening gitu ya, easy to listen gitu ya. Jadi nggak akan bosen kalau saya ngedengarnya gitu ya. Terus secara lirik sih overall mungkin ini nyeritain tentang keseharian, ada kekerasan gitu kesehariannya kan, karena pas tadi diputar di Spotify juga ada kayak integrasi integrasi kan. Itu interlude-nya di lagu ini gitu. Nah, gitulah. Jadi semacam ya dari judul aja udah tahu lah ya, Trouble in Town gitu. Jadi banyak masalah lah di daerah gitu. Ya, intinya kalau kalau kalian semua mau dalamin lagu Trouble in Town tuh harus sambil baca liriknya. Betul. Terutama bagian interlude tuh yang menurut orang dapat banget. Benar. Ketika jeng jeng, wah anjing, aing harus merinding. dengerin lah pokoknya ya. Aing merinding banget sih. Terus selanjutnya ya, for your information juga, kita nggak bakal tuntas lagunya secara keseluruhan atau semuanya karena keterbatasan kita juga dan telinga kita juga. Ada lagu-lagu yang nggak masuk kalau ke orang ya. Selanjutnya di Sunrise yang ketiga ada Broken. Ya, ternyata ini aliran barunya Coldplay di album ini. Ketika opera muncul, Nah, ya. orkestra muncul, gimana nyebutnya ya? Orkestra muncul, choir muncul gitu, paduan suara kan. Ya, ini kayak musik-musik orang kulit hitam lah gitu ya. Benar. Dan kulit hitam Amerika gitu. Benar, dan ini juga termasuk kalau saya termasuk baru gitu. Coldplay ada yang kayak begini gitu. Karena yang saya tahu sebelum-sebelumnya itu belum ada jenis musiknya yang kayak gini lah gitu ya. Ya benar tadi kayak lagu-lagu yang kulit hitam Ya, lagu-lagu kulit hitam lah. Ya, kulit hitam Amerika lah gitu. Kayak gitu-gitulah ya. Negro gitu. Kayak gitu, semacam jenis-jenis lagunya gitu ya. Kalau jazz bukan, ya? country juga bukan gitu. Tapi ada sedikit kan. Ya kayak gitulah. Ya orang susah jelasinnya ini aliran gitu musik apa, cuman selebihnya kayak gitu lah. Kalau lirikal sih tentang cinta atau bukan? Bukan sih sebenarnya. Karena banyak yang nyangka pasti ini Broken tuh tentang broken heart gitu ya gitu. Tapi sebenarnya enggak, makanya ini sih perlu ngedengerin lagu tuh sama liriknya juga kalau misalnya yang belum tahu gitu ya, karena kan bahasa Inggrisnya itu gitu. Jadi sebenarnya ya ini tentang tentang seseorang di mana lagi di titik terpuruknya kali ya.
quarter life crisis anjing. Ya Lagi mungkin quarter life crisis. mungkin lagi ngerasain kayak gitu. Dia bingung harus kemana, jadi merasa ditelan sama bumi gitulah ibaratnya. Jadi ya tentang kekecewaan seseorang gitu kan, harus kemana harus kemana curhat merenya gitu. Tapi tetap sih ujungnya di sini nyeritain tentang gimana kita berharap sama penolong kita gitu, sama Tuhan lah di sini gitu. Sekali lagi album ini lebih agamis lah. Benar. Ya itu ya Broken, udah nggak akan panjang lebar. Nah ini yang sebenarnya yang mungkin best Sunrise menurut kita berdua, Dedi sih benar sih. menurut orang. Sekali lagi ketika Chris Martin dikasih pianonya atau keyboardnya tuh magisnya tuh muncul. Gak ada yang gagal anjing. Benar. Ini dalam segi aliran dulu ya, dalam segi jenis musik. Anjing, aing sekali lagi Everglow aing awalnya langsung ekspektasinya langsung anjing keren. Sebelum Everglow tuh dulu lagu-lagunya Ghost Stories tuh banyak OO tuh. Yang anjing kan O juga sama nyentuhnya. Up and Up juga ketika ini sama, Fix You juga sama. Ya sekali lagi terlalu deep sih buat orang ya. Terlalu short touch istilahnya gitu. Menurut mana secara lirikal orang nggak mau bahas ini lirikal. Dan potong dulu ya. Jujur itu ketika aing istilahnya punya dosa lah sama bapak ya. Bener. Ketika aing punya dosa sama bapak. Bener. Orang awalnya bukan cuek ya. Ya pikirannya hare-hare gitu ya. Ketika denger lagu ini anjing aing teh loba dosa men anjing terutama ke kolot orang gitu, ke bapak orang lah gitu. Benar. Gini sih bener sih tadi ya, lebih apa ya, makanya harus dengerin sih kalau yang belum tahu gitu ya, rasanya gimana gitu, apalagi kalau ngelihat lirik sama ngelihat lirik sama ininya video klipnya itu ini banget loh, maksudnya memberi nilai yang beda lah gitu. Jadi lebih lebih nyentuh ya. Bukan orang jadi benci ya, cuman jadi sadar gitu. bahwa mana itu sekali lagi ini tentang kehidupan kan albumnya. Anjing nyeritain keluarga gitu. Bener, ke orang gitu, tua gitu. Orang tua. Terus emang dari sisi lirik juga ini tuh Dedi kan dari judulnya, terus kayak nyeritain kita seorang anak teh di liriknya tuh jauh gitu sama seorang ayah. Jadi ibaratnya ditinggal gitu loh. Gimana sih rasanya gitu ditinggal sama sosok seorang ayah lah gitu ya, yang emang ngerasain mah pasti merinding lah gitu kalau ngedengerin. Ya sekali lagi menurut orang sih ya ini best dari Sunrise Dedi. Iya Dedi benar. Nanti lah di akhir lah kita top songs dalam dua konsep ini. Selanjutnya setelah Dedi ada WOTW POTP yang artinya Wonder of the World, Power of the People. Menurut orang ini nyindir sih. Menurut orang ya, ini nyindir sih, maksudnya lagunya juga nyeleneh. Si Chris Martin dan kawan-kawan ngebawainnya juga nyeleneh. Istilahnya asal gitu. Tapi selain asal juga bisa dibilang emang harus dibawainnya secara asal kayak gini. Kenapa aing bilang gini? Soalnya istilahnya di dunia sekarang ini yang istilahnya wonder tuh apa ya? Menakjubkan lah gitu ya. Ada orang yang penuh dengan kekuasaan gitu. Ada di balik semua ini ada orang-orang yang berkuasa, ada orang-orang yang dunia yang menakjubkan ini nggak selamanya yang mana lihat itu keren gitu. Banyak orang-orang yang diktator, berkuasa nggak jelas gitu. Terutama di Indonesia relate sih gitu. Benar. Dan ini nggak cuman hal-hal yang itu aja gitu ya.
pokoknya di sini lebih nyeritain ini sih apa kehidupan sehari-hari sih. Jadi ya gitu. Ya itu interpretasi orang beda-beda ya. Benar. Secara menurut orang ini sarkas sih intinya. Nah, benar. Di dunia yang menurut Maneh indah ini ada orang-orang busuk di dalamnya gitu. It's a wonder of the world, power of the people tuh dalam aja. Seharusnya ini lagu-lagu buat Maneh demo kemarin tuh ini lagu. Tapi kalau dari ini sih kayaknya ini lagu kurang panjang ya. Iya. Benar nggak sih? Ini cuma semenitan. Iya. Semenit tadi 1 menit 16 detik loh kasar. Iya, sayang banget gitu. Sebenarnya ini ya enak buat didengerin gitu, cuman nggak tahu deh emang komposisinya segini apa gimana gitu. Cuman, Kelihatan asal gitu, asal kegenjrengan, jreng, tapi emang harus bawainnya kayak gini. Menurut iya, orang ya harus iya. nyeleneh kayak gini gitu. Iya sih, betul sih. Dan terakhir, nggak terakhir sih, lagu sebelum terakhir di Sunrise, Arabeski ya bacanya. Arabeski. Arabeske, gimana lah, Nggak tahu lah, Arabesque pokoknya gitu. tulisannya kan. Gak nyangka sih, Aing jujur ketika ini jadi single pertama, orang biasa aja, maksudnya, oh ini Coldplay coba-coba aliran baru. Cuman ketika live kemarin, anjing, ini cocok banget buat jadi encore, buat jadi penutup di Sunrise gitu. Oh mana lihat mainin Bener. trompet atau mainin apa sih, saksofon, Ya, terus sama kolaborasi dengan yang lainnya, dengan Lucky itu. apalagi ya itu benar yang penyanyi dari Timur Tengahnya tuh siapa sih? Dari yang nggak tahu lah, pokoknya ada itu pas nyanyiin duet bareng sama Chris Martin, itu diiringin musik trompetnya. Jadi Gitu. ketika live Aing nggak nyangka pisan ini lagu bakal jujur Aing merinding. Gaya baru Coldplay Nah kayak gitu. di Ada gitu ya, muncul di sini. muncul baru gitu. Dan kalau di lagu terakhir tuh nyambung. Arabeski secara lirikal tentang apa sih? Kalau lirik sih apa ya? Soalnya di sini ada ini juga sih, ada bahasa Prancis apa Prancis, gimana ya. gitu ya. Suka ngide-ngide anjing si Chris Martin tuh. Pokoknya tentang Arab gitulah mungkin ya. Tapi secara aliran enak ya. Enak sih kalau didengar sih. Dan menurut saya sih ini album ini nggak ada yang nggak enak didengarnya gitu. Menurut saya. Cuman ada beberapa yang kurang panjang mungkin. Gitu. Biasa aja lah Biasa gitu. aja gitu. Dan terakhir di song list Sunrise yaitu When I Need a Friend. Menurut orang sih ini lagu, menurut orang ya, nyeritain yang istilahnya maneh butuh teman gitu sedang keadaan terpuruk gitu atau apapun. Maneh nggak bisa hidup di dunia ini sok-sokan sendiri lah gitu. Maneh butuh Tuhan, maneh butuh Allah, maneh butuh keluarga, dan maneh juga butuh orang-orang terdekat maneh itu, teman. Iya, betul sih. Kayak seperti maneh curhat tuh lagi, wah ini ingin ada temen gitu. Maneh ada momen itu lah gitu pasti. Iya, jelas lah. Bener kan? Benar. Terus langsung aja nyambung kita ke konsep kedua di album ini yaitu Sunset. Anjir. Lumayan lama ketika live kemarin tuh dari Sunrise ke Sunset kita nunggu. Berapa jam ya itu teh? Sunrise selesai kita nunggu kurang lebih 8 kali ya. Sunrise keluar jam 11-an lah ya. 11-an lah. Jam 11-an Sunrise keluar. Sunset tuh keluar jam 9 malam. 9 malam ya. Ya berapa jam lah dari situ gitu. Iya. Terus diulang-ulang Sunrise gitu. Sunset lagu pertama Guns. Ya. Sekali lagi ini sebenarnya sama sih kayak Trouble in Town itu, perlawanan ketika ada di dalam liriknya kan. Anak-anak disuruh apa, megang senjata gitu. Betul. Itu kan kayak Timur Tengah banget lah, kasus Timur Tengah gitu. Nah itu. Cuman sekali lagi kan Sunset nih menurut orang ya beda-beda pembawaan aliran gitu. Kalau Sunset tuh lebih tenang, lebih relax, lebih terang lah gitu. Jadi ngebawain lagu perlawanan juga lebih Coldplay banget gitu, Iya. lebih happy lah gitu. Ya lebih santai mungkin ya kalau misalnya ringannya. Cuman kayaknya sih ya ini Coldplay itu nggak tahu ya, nggak tahu ngebawa apa isu keseharian di Timur Tengah apa emang
negara mana gitu ya. Karena secara cerita sih di sini yang barusan ya, yang judulnya Guns ini tuh kayak yang ada di Timur Tengah dan di negara-negara lain yang umumnya terjadi juga gitu, bahwa ada apa tadi diceritain bahwa anak-anak pegang senjata gitu. pegang senjata yang kayak gitu-gitu ya, lebih dunia yang sekarang lebih inilah lebih crazy gitu ya, lebih wild gitu, lebih liar gitu. Dan setelah Guns masuk ke ke songlist kedua, Orphans. Aku bacanya Orphans ya. Orphans lah. Dan ini menurut orang this is Coldplay gitu. Bagi orang-orang yang umum, apalagi fans Coldplay ya, kalau dengan Orphans ya ini Coldplay banget gitu. Pokoknya yang buat Coldplay banget sih pasti bakalan tahu ini genrenya pasti Coldplay banget gitu. Makanya ketika kan dari arabeski ke Orphans tuh nggak lama ya. Nggak lama. Maksudnya langsung orang arabeski orang anjing musik baru nih. Ketika langsung Orphans nembak Orphans wah udah habis ya, ini Coldplay udah gitu. Gak banyak sih orang-orang pasti ini udah sering diputar di mana-mana gitu Orphans gitu. Bener sih. Ini kan yang pertama launching juga ya, single pertama yang single kedua. Single kedua ya. Single kedua yang pertama tuh kan? Arabeski, kedua Orphan, ketiga Everyday Life, keempat jadi. Kedua berarti salah. Nah selanjutnya setelah dari Orphan kita masuk ke lagu baru ke songlist baru yaitu Ego. Ya. Ini 2 menitan sih. Sebentar ya. Menurut orang sekali lagi ini tentang kehidupan gitu. Nggak tahu nanti Ari yang secara lirikalnya yang lebih dalam. Ya ini ngebahas perbandingan antara, ya tahu sendirilah ini bukan orang maksudnya menjatuhkan negara lain ya. Kehidupan di Afrika tuh lebih susah dibanding Eropa, Amerika, Asia gitu. Dan ini perbandingannya menurut orang. Secara lirikal dalamnya gimana sih? Benar sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi kehidupannya emang berbeda di mungkin ya di negara lain yang mungkin bukan Afrika gitu ya. Kehidupannya kan bermewah-mewahan gitu ya, segala ada ibaratnya. Sementara kan di Afrika tahu sendiri lah ya. Nah tapi di balik itu ada nilai tinggi yang di bawah gitu, yang diceritain gitu di lagu ini gitu. Kayak misalnya kalau baca lirik ya, sekali lagi kalau baca lirik sih di Afrika tuh alamnya masih masih terjaga gitu, terus lingkungannya masih terjaga baik gitu kan. Jadi nggak ada nggak ngerusak gitulah ibaratnya. Dan maneh yang hidup di Asia, Eropa, di Amerika banyak kejadian yang kayak gini gitu. Intinya itu sih gitu. Di sana tuh hidupnya lebih terpuruk gitu, ekonominya istilahnya lebih jauh lah dibanding Eropa, Amerika, Asia gitu. Cuman masih tentram lah di sana gitu. Sedangkan di sekarang di luar Afrika kan banyak keributan terjadi. Betul. Terus nambahin juga sih jadi lebih nyeritain tentang orang-orang Afrika tuh kayak gimana sih perlakuannya ke sesama orang sana gitu, ke anak-anak mereka dan gitu. Bahkan ke luar orang sana pun mereka anggap sama gitu. Nah, gitu. Bahkan lebih menghormati sepertinya gitu. Betul. Apalagi kalau mana lihat film-film tentang Afrika ya, lebih kayak Blood Diamond gitu kan ya. Terus 12 Years a Slave gitu kan, lebih dalam tuh gitu. Itu kisah nyata juga kan. Karena kalau nonton film-film Afrika itu lebih deep. Dan denger lagu ini tuh lebih relate gitu. Selanjutnya setelah Iko ada Cry sama sih 2 menitan gitu. Ya kita nggak akan bahas Cry sih. Sih. Mungkin ya. Karena ya secara musik ya kayak gitu ya, cuman sama kayak Broken ini nggak jauh beda. Cuman beberapa menit gitu. Terus dari segi lirik juga sih,
cuman cry doang, cuma nangis doang sih ininya. Ini Lirik. love lah gitu. Iya, Tapi mungkin ya. di dalamnya juga ada live gitu. Jenis musiknya sama kayak Broken, nggak jauh beda gitu. Orkes, opera, choir gitu. Tapi kalau yang yang seneng Coldplay sih pasti ini juga sih. Orang bukan nggak suka dengan lagu ini, cuman Iya. ya udah sih biasa aja gitu. Kayak lagu-lagu Coldplay yang lain ada yang kayak gitu. Tetap pasti suka sih kalau yang suka Coldplay. Selanjutnya setelah Cry ada Old Friend. Nah ini Old Friend ya lagu-lagu Coldplay kan banyak ya lagu-lagu yang kayak gini jenisnya yang akustik gitar gitu, yang istilahnya solo gitar antara si Chris Martin dengan gitarisnya gitu. Ceritain tentang teman lama sih, yang orang kira sih awalnya ini nyeritain teman dalam hatinya gitu, istilahnya teman dalam pikirannya gitu, teman hayalan gitu. Tapi jauh daripada itu kan teman lama, nyeritain Iya, teman lama sih. Ya teman lama yang udah nggak ketemu lama juga sih. Kalau di ini mah. Dan kita harus mendoakan gitu. Nah, Inilah. itu. Ini ada nilai plusnya tuh itu sih. Lain sirik sih ya kabaturan teh. Sebenarnya itu sih gitu. Jadi kan kalau sekarang mah non sih teman lama teh sok poho kabaturan Nah, gini. gitu. Ah, ini dia mah bukan itu gitu. Dan bahkan bukan teman lama aja, teman baru pun malah saling jegal sana sini. Yang aing heran sebenarnya gitu. Sangat relate sih dengan istilahnya dengan kehidupan kita semua. Setelah Old Friend yang selanjutnya ada yang susah dibaca gitu karena Arab gundul ya, yaitu Bin Adam. Ada yang bilang juga Benny Adam, ada yang bilang, dan akhirnya Coldplay mengeluarkan arti Inggrisnya Children of Adam. Ya Bin Adam sih ya. Anak Adam mungkin ya. Ini lagu instrumental bahasa Arab ya, Arab. Persian gitu kan. Kalau di situ Persian kan? Iya. Persian, dan istilahnya tentang doa ya gimana nih? Kurang lebihnya sih tentang tentang doa. Ya tentang doa gitu, minta pertolongan lah ya. Ya doa yang seperti itulah. Dan ini untuk semua agama menurut orang masuk Masuk menginterpretasikannya dengan agama masing-masing Ya, aja, cara doanya gimana gitu. Dan sekali lagi ini Coldplay yang lebih agamis di sini gitu. Dan mengingatkan kita semua kepada fans Coldplay di seluruh dunia sana bahwa lebih dekatlah kamu dengan agamanya. Gak nyangka sih gitu, dengar lagu aja maneh diingatkan buat lebih dekat dengan Tuhan maneh, dengan agama maneh gitu. Setelah Bin Adam ada lagu Champion of the World. Menurut orang dulu ya. Lagu Champion of the World ini ya aliran lagu-lagu Britania keluar lah gitu. Kayak Oasis gitu, kayak Stone Roses gitu. Istilahnya lagu-lagu gaya-gaya mereka lah gitu, gaya-gaya Coldplay juga gitu. Dan cocok banget ini merupakan lagu istilahnya pre to encore gitu, atau bridge menuju ke penutup gitu. Iya. Bagus banget menurut orang gitu. Dan secara lirikal nanti jelasin sama Ari juga tentang usaha lah. Ya, istilahnya benar kan? Ya, betul. Usaha yang gak akan pernah mengkhianati hasil. Iya. Mana berusaha, mana bisa jadi juara di dunia ini gitu. Secara lirikal lebih dalamnya gimana? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Usahanya kan pasti di sini sih kalau secara lirik sih udah usaha yang terbaik gitu kan. Sampai ngelihat yang sampai mati-matian gitu demi tujuannya gitu. Ya nanti pun nggak akan mengkhianati hasil. Dan mana bisa prosesnya, menjadi gitu. champion di dunia betul. ini gitu. Ya sekali lagi ini mirip lah bagaimana orang-orang yang suka Britania, Inggrisan gitu, British lah gitu, yang suka Oasis, Stone Roses, Queen, mungkin lagu-lagu atau nggak band-band asal Inggris gitu. Ini cocok di telinga kalian gitu. Iya. Dan di songlist terakhir di Sunset, anjir, yaitu Everyday Life.
menurut orang ini encore yang pas banget ketika Maneh melihat sunset gitu. Bener. Ketika- Penutup yang pas banget di album ini, judulnya pun ya cocok gitu ya, Everyday Life gitu, ditutupnya pas sunset, nyeritain ya mungkin iya setiap hari kita dari sunrise gitu kan, kejadian yang tadi kita udah ceritain tuh, kesinambungannya di album ini di yang sunset gitu. Ketika di sunrise Maneh ditutup oleh arabesque yang dang gitu. Betul. Ketika di sunset yang lebih tenang istilahnya, ini ditutup sama Everyday Life tuh enak banget gitu. Encore yang luar biasa lah menurut orang. Percis kayak Up and Up gitu. Ya menurut orang ya, nggak hanya di sunset aja, bahkan keseluruhan antara sunrise dan sunset ini merupakan kesimpulan yang lagu akhir yang merupakan kesimpulan yang sangat menjelaskan untuk album ini. Iya. Menurut orang ya. Ya sama sih. Sama ya. Sama sih. Dan intinya orang sebenarnya pengen beli ini album gitu. Sama. Kasetnya atau enggak piringan hitamnya gitu kan. Tapi ya Buat koleksi kita aja. Nah, buat koleksi kita Karena aja. kan sekarang emang lebih gampang ya dapetin lagunya. Cuman kayaknya tuh lebih puas. lebih puas Lebih gitu. puas gitu. Dapetin kaset atau CD gitu ya. kaosnya bahkan Aing Iya, belum punya. gitu. Dan jujur Aing belum pernah kesampaian nonton Coldplay secara live. Anjing mahal men. Kemarin ada di Singapura, Singapura, ya. Thailand gitu. Australia yang terkait Australia. juga. Aing belum bisa ke sana. Sama. Semoga lah. Mana harus tahu kan lagi waktu interviewnya Coldplay itu orang pertama yang nanya tuh orang Indonesia. Oh, Interview baru tahu Coldplay nih. yang di YouTube tuh. Baru tahu sih. Ada orang yang pertama yang nanya itu orang Indonesia. Semoga ini harapan fans Coldplay di Indonesia. Aing yakin Coldplay manggung live di Indonesia. Aing bakal nabung jual segala rupa. Jual sawah. Jual sawah demi nonton Coldplay. Terutama di album inilah gitu. Di tour-tournya gitu. Tapi Dan untuk album ini katanya ya yang saya baca sih Coldplay nggak akan dulu ngadain tour buat album ini gitu. Iya. Nggak tahu sampai kapan nih. Kayaknya mah lama gitu. Yang dibaca mah gitu. Gimana nih gitu. Coldplay udah istilahnya udah bersedia buat Timur Tengah, buat Jordan. Ayolah main ke Asia Tenggara. Ngomongin tentang Indonesia. Sorry to say, di Indonesia pun sama kejadiannya kan gitu. Ada hal-hal yang relate dengan kejadian-kejadian yang kayak gini gitu. Bener. Tapi yang ngebikin beda sih Coldplay di album ini sesuai informasi juga gitu yang didapat. Jadi Coldplay itu kenapa nunda ya? Kenapa nunda tur konsernya? Karena lagi nyari konsep di mana konsernya tuh lebih ramah lingkungan, Den. Iya nah. Gitu. Sekali lagi buat orang Indonesia, mana harus baik-baik lah gitu. Jangan buang sampah sembarangan, lebih dekat kepada Tuhan, jangan asal caci maki sana sini. Supaya Coldplay datang ke Indonesia. Bener kan? Bener. Kalau Mungkin- mana harus potong dulu ya, kalau mana harus datang ke Thailand, Singapura. Tiketnya mahal, biaya di sana mahal, ongkosnya. Ya, mending di Indonesia. Ya, Tiket mahal di semoga lah ada gitu ya. Ah. Yang apa sih namanya itu? yang mensponsori kita. Bukan yang mengadakan tuh, bukan vendor ya. IO. Ya itu yang gitulah yang bisa ininya menyelenggarakan. Dan semoga kalau mau dimanapun itu Coldplay bermain, kita ini bahas Coldplay loh di podcast. Semoga ada yang mensponsori kita. Amin. Ada yang istilahnya banyak rezeki, mau buang-buang rezeki, ini mana gua biayain gitu. Ya semoga ya gitu. Intinya Aing berharap sih ada di Indonesia live. Aing bakal menjual segala barang Aing. Meskipun Aing sedang tidak punya uang ya, motor Aing jual laptop. Itu sih gitu. Dan mungkin terakhir top 3 songs di masing-masing di antara Sunrise dan Sunset. Sunrise dulu deh, top 3 menurut Ari. Sunrise dulu ya. Sunrise.
Sunrise sih yang jelas pertama itu sih Daddy sih ya. Jadi yang kedua ini sih apa? Arabesque ya. Arabesque. Itu. Yang terakhir mungkin Trouble in Town sih. Trouble in Town. Kalau orang yang pertama Trouble in Town. Trouble in the Town jelas. Yang kedua Daddy. Yang ketiga Church menurut orang. Orang suka Church karena aliran musiknya yang mengingatkan zaman-zaman Coldplay dulu lah. Benar. Top 3 songs di Sunset menurut Ari. Di Sunset pertama Everyday Life sih. Everyday Life yang pertama nih. Yang kedua Orphan pastilah ya. Yang ketiga yang apa nih? Old Friend. Kalau orang yang pertama Everyday Life di sini, yang kedua Orphan, sama yang ketiga Guns sih orang suka. Kalau top 3 dari keseluruhan album? Ya. Waduh, susah ya. Top 3 paling milih tetap Daddy sih. Daddy. Everyday Life sebagai penutupnya. Ya. Sama Orphan sih. Kalau dari itu orang yang tadi udah dipilih sih. Dari orang top 3-nya Trouble in Town orang. Yang kedua Daddy, yang ketiga Everyday Life. Dan selanjutnya kritik dari Ari buat album ini. Kalau dari orang dulu ya. Siap. Kritiknya satu sih. Terlalu banyak lagu 1 menitan 2 menitan gitu. Menurut orang sih nggak nendang, nggak terlalu nendang. Terutama di Sunset ya, kelihatan banyak yang 2 menitan semenitan. Menurut Ari? Kritiknya apa ya? Bingung juga sih kalau misalnya ngasih kritik karena bukan kritikus gitu. Iya betul. Cuman kalau misalnya ngasih masukan ya tadi itu sih benar. Apa? Durasinya terlalu sedikit, ada yang terlalu sedikit gitu ya. Jadi berapa judul nih total berarti? Total ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 termasuk Sunrise. Ya 16. Jadi nggak layaknya inilah album-album sebelumnya gitu. Kurang di situ aja sih paling. Tapi menurut orang sih best album tuh Ghost Stories ya. Semuanya enak gitu. Tapi setelah adanya ini konsepnya menang. Tapi secara lagu sih orang masih Ghost Stories ya. Okay. Ya mungkin itu tadi kita bahas Coldplay dari Sunrise sampai ke Sunset. Maksudnya tuh kita bahas dari yang Sunrise sampai ke yang Sunset di Coldplay. Karena dibagi dua. Nggak mungkin kita bahas Sunrise sampai Sunset gitu. Tapi kalau ada yang mau mensponsori kita ya nggak jadi masalah. Tapi kesimpulan ya, menurut orang kesimpulan dari review album ini, album ini overall talk about life, bukan love ya. Meskipun ada love di dalamnya, tapi bukan love antar pasangan antara perempuan dan laki-laki. Cuman ini lebih bercerita tentang kehidupan kita, terutama kehidupan yang sedang terjadi hari ini, yang sedang panas hari ini, tentang yang Timur Tengah. Lah ya. Di balik Timur Tengah pun relate dengan kehidupan kita. Kenapa orang bilang gini ya, maneh di hidup ini harus mendekatkan diri kepada agama, Tuhan. Maneh nggak bisa hidup sendiri, harus ada keluarga, kita nyambungnya. Butuh orang-orang terdekat gitu. Orang-orang terdekat, teman gitu. Support lah gitu. Dan ya, kita ketika menjalani hidup, kita bisa jadi champion of the world. Gitu. Itulah segala rupa di kehidupan. Menurut mana nih? Apanya? Kesimpulannya ya. Buat Coldplay di album ini sih ya bagus lah gitu ya.
keren gitu. Apalagi sekarang lebih berani mengebawa isu dunia yang hangat terjadi akhir-akhir ini gitu. Mungkin ya nggak cuman di Timur Tengah aja kali ya yang terjadi gitu. Mungkin ini relate sama di manapun gitu. Dan ini disampaikannya lewat musik gitu loh, yang orang bisa easy listen lah semuanya. Gitu. Dan ini Coldplay gitu, yang band ternama gitu di dunia bisa menyuarakan. Menyuarakan itu gitu. Semoga ya jadi positif lah. Amin. Buat kehidupan gitu kan. Buat semua orang dimanapun, terutama gitu. Orang-orang yang jauh dari agama. Dan akhirnya inilah penutup dari episode kali ini. Terima kasih buat saudara Ari yang telah hadir dan menemani saya dalam pembahasan Coldplay tentang album baru Everyday Life, Sunrise and Sunset. Dan terima kasih buat para pendengar juga yang telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk rajin ibadahnya. Jangan lupa untuk istilahnya ente jangan banyak mengeluh atas kehidupan ente gitu. Bersyukur dalam lagu ini ya, kita dalam album ini kita diajarkan buat bersyukur. Terima kasih saudara Ari telah hadir. Dan buat para pendengar pun terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya penilaian kita ngasal gitu kan. Kita bukan expert ya, cuman kita adalah fans dan kita pun ingin mengutarakan suara kita, mereview saja. Terima kasih buat semuanya. Spesial untuk episode kali ini tidak ditutup oleh outro biasanya, kita tutup oleh lagunya Coldplay di album terbaru. Mungkin nih sepertinya sudah ada lagu-lagunya terdengar ya, backsound-nya sudah terdengar, atau mungkin setelahnya nanti gimana yang mengedit ya. Tapi lagu ini merupakan lagu Bin Adam, atau ada orang yang bilang Benny Adam. Coldplay mengartikannya sebagai Children of Adam di albumnya Everyday Life di konsep Sunset. Selamat mendengarkan dan terima kasih semuanya telah mendengarkan S Podcast episode kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. S Podcast. May there be peace and love and
perfection. You are all creation. O God, may there be peace and love and perfection